Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang tengah mengguncang opini publik internasional. Seorang pria asal Gaza, Mahmud Amin Yaqub Al-Muhtadi, ditangkap di Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan dalam serangan Hamas 7 Oktober 2023. Tapi benarkah ia seorang pelaku atau hanya korban dari permainan politik global yang lebih besar? Mengapa kasus ini dianggap bukan sekadar tindak kriminal, melainkan bagian dari strategi Amerika dalam memerangi Hamas lewat jalur finansial dan digital? Dan apa dampaknya bagi lembaga kemanusiaan yang selama ini membantu Palestina? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada pertengahan bulan Oktober 2025, publik Amerika Serikat dikejutkan oleh sebuah pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman. Seorang pria bernama Mahmud Amin Yaqub Al-Muhtadi, warga asal Gaza yang kini tinggal di negara bagian Louisiana, ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam serangan berdarah 7 Oktober 2023 di Israel. Nama itu mendadak menjadi sorotan dunia. Dalam berkas dakwaan, ia dituduh melakukan konspirasi untuk memberikan dukungan material kepada organisasi yang disebut sebagai kelompok teroris, serta melakukan penipuan dalam permohonan visa ke Amerika Serikat. Menurut keterangan resmi Jaksa Federal, Al-Muhtadi diduga ikut serta dalam serangan bersenjata yang menewaskan ratusan warga sipil Israel. Ia disebut pernah berada di sekitar wilayah Kibbutz Kfar Aza, salah satu lokasi yang menjadi simbol kebrutalan serangan tersebut. Namun setelah peristiwa itu, ia dikabarkan melarikan diri dari jalur Gaza, berpindah ke Yordania lalu masuk ke Amerika Serikat pada pertengahan 2024 menggunakan visa yang diperoleh secara sah. Di dalam dokumen imigrasi, ia menyatakan tidak pernah bergabung dengan kelompok militan manapun dan belum pernah terlibat dalam kegiatan militer. Fakta inilah yang kemudian menjadi dasar bagi aparat federal untuk menuduhnya telah berbohong kepada otoritas imigrasi. Bagi FBI dan Departemen Kehakiman, kasus ini bukan sekedar pelanggaran visa, tetapi kejahatan yang melibatkan ancaman terhadap keamanan nasional. Dalam pernyataannya, Jaksa Agung Amerika menyebut Al-Muhtadi sebagai contoh nyata dari bagaimana jaringan militan bisa menembus batas negara, berpindah dari medan konflik ke tanah Amerika. Namun dalam sidang pertamanya di Pengadilan Federal Louisiana, Al-Muhtadi menyatakan tidak bersalah. Ia berdiri tenang, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye, didampingi pengacaranya. Melalui kuasa hukumnya, ia membantah seluruh tuduhan dan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut dalam serangan bersenjata apapun. Pengacara tersebut menyebut bahwa jaksa belum memiliki bukti fisik yang dapat mengaitkan kliennya dengan aksi kekerasan pada 7 Oktober. Di luar ruang sidang, sejumlah kelompok hak asasi manusia mulai bersuara. Mereka menilai kasus ini bisa menjadi presiden berbahaya, di mana seseorang dituduh atas dasar latar belakang etnis dan politik tanpa bukti yang kuat. Namun di sisi lain, banyak pula warga Amerika yang menuntut penegakan hukum tanpa kompromi, menganggap bahwa siapapun yang berhubungan dengan kelompok bersenjata harus dimintai pertanggungjawaban. Media arus utama ikut membingkai kasus ini dengan tajuk besar. Beberapa menyebutnya sebagai pejuang Hamas yang bersembunyi di Amerika, sementara yang lain menyoroti sisi hukum dan kemanusiaan. Narasi publik pun terbagi dua. Sebagian percaya bahwa Amerika berhak menindak siapapun yang diduga terlibat dalam teror, sementara yang lain memandang ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap aktivis pro-Palestina. FBI menyatakan bahwa penyelidikan terhadap jaringan Al-Muhtadi masih berlangsung. Mereka sedang menelusuri jalur komunikasi, transaksi keuangan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang membantunya masuk ke Amerika. Jaksa menegaskan, apa yang terjadi pada Al-Muhtadi bisa menjadi awal dari penindakan yang lebih luas terhadap simpatisan atau pendukung organisasi bersenjata di luar negeri. Sementara itu di lingkungan tempat ia tinggal di Louisiana, warga mengaku terkejut. Seorang tetangga mengatakan Al-Muhtadi dikenal sebagai pria tenang dan suka membantu. Ia sering terlihat di masjid setempat,
dan tidak pernah menunjukkan perilaku mencurigakan. Bagi banyak orang, sulit membayangkan bahwa pria yang mereka kenal dengan sopan itu kini dihadapkan pada tuduhan terorisme internasional. Kasus ini perlahan membuka lembaran baru dalam kebijakan keamanan Amerika Serikat. Dari ruang sidang kecil di Louisiana, dunia kini menatap bagaimana negara adidaya itu menegakkan hukum terhadap seseorang yang dituduh membawa jejak dari perang di Timur Tengah. Dan dari sanalah, babak panjang antara hukum, politik, dan persepsi publik mulai terbentuk. Kasus Mahmud Amin Yaqub Al-Muhtadi tidak bisa dipandang hanya sebagai perkara kriminal individu. Di balik dakwaan itu, tersimpan strategi besar yang sedang dimainkan Amerika Serikat dalam panggung geopolitik global. Negara adidaya tersebut sudah lama menjadikan perang melawan terorisme sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Namun kali ini, fokusnya mulai bergeser. Dari perang militer di medan tempur, kini menuju perang finansial dan digital yang lebih sunyi, tapi jauh lebih kompleks. Departemen Keuangan Amerika, melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, telah menargetkan puluhan lembaga dan individu yang diduga menyalurkan dana kepada Hamas, Hizbullah, hingga kelompok yang didukung Iran. Salah satu langkah terbaru adalah membekukan aset organisasi amal yang dianggap menyalurkan bantuan ke Gaza, dengan alasan ada indikasi sebagian dana itu berpotensi digunakan untuk aktivitas bersenjata. Dalam pernyataannya, pejabat tinggi keuangan Amerika menegaskan bahwa uang telah menjadi senjata baru dalam perang modern. Perubahan strategi ini terlihat jelas setelah serangan 7 Oktober 2023. Washington tidak hanya memberikan dukungan militer penuh kepada Israel, tetapi juga memperluas definisi hukum mengenai dukungan terhadap terorisme. Kini, bukan hanya pengiriman senjata atau pelatihan militer yang termasuk kejahatan, tetapi juga transaksi keuangan, pengiriman donasi daring, atau bahkan komunikasi terenkripsi yang dianggap mendukung kelompok bersenjata. Langkah tersebut menimbulkan gelombang kekhawatiran di dunia kemanusiaan. Banyak organisasi amal Muslim yang selama ini membantu warga Gaza merasa terancam. Mereka khawatir aktivitas penggalangan dana yang murni bertujuan kemanusiaan akan dipandang sebagai pendanaan teror. Di beberapa negara, bank mulai menolak mentransfer dana ke wilayah Palestina karena takut dianggap melanggar hukum anti-teror. Akibatnya, jalur bantuan ke Gaza makin sulit, sementara penderitaan warga sipil terus bertambah. Di tengah situasi ini, muncul istilah baru di kalangan analis, jalur uang Gaza. Sebuah istilah yang menggambarkan aliran dana dari para donatur dan diaspora Palestina di seluruh dunia yang melewati berbagai lapisan lembaga amal dan sistem keuangan internasional sebelum akhirnya sampai ke tangan warga yang membutuhkan. Pemerintah Amerika berupaya menelusuri setiap rupiah dan dolar yang mengalir dalam sistem tersebut, dengan alasan mencegah penyalahgunaan untuk kegiatan bersenjata. Namun di sisi lain, langkah ini membuat batas antara amal dan kejahatan menjadi semakin kabur. Para pengamat menilai, kasus Al-Muhtadi mungkin hanya bagian kecil dari strategi besar Amerika Serikat untuk menunjukkan ketegasan terhadap siapapun yang dianggap berpotensi mendukung Hamas. Penangkapan ini seolah menjadi pesan kepada dunia bahwa tidak ada tempat yang aman bagi individu yang terlibat dalam jaringan yang mereka anggap teroris, bahkan di dalam wilayah Amerika sekalipun. Israel menyambut baik langkah ini. Pemerintah Tel Aviv menilai bahwa Amerika akhirnya mengakui bahwa ancaman Hamas bersifat global dan tidak terbatas di Gaza. Narasi itu kemudian diperkuat oleh berbagai media barat yang menggambarkan Al-Muhtadi sebagai simbol infiltrasi teror ke jantung Amerika. Namun di sisi lain, banyak warga Palestina dan kelompok pembela HAM menilai bahwa langkah ini hanyalah cara baru untuk membungkam suara solidaritas terhadap Gaza. Dalam dunia politik, isu ini juga menjadi senjata bagi partai-partai di Washington. Sebagian anggota Kongres mendukung langkah keras pemerintah, menyebutnya sebagai upaya melindungi keamanan nasional. Namun sebagian lain menilai bahwa kebijakan semacam ini justru memperluas kekuasaan negara untuk menindak siapapun yang berbeda pandangan.
Kasus Al-Muhtadi pun tidak lagi sekedar tentang satu orang dan satu dakwaan. Ia telah menjadi simbol dari pertarungan ideologis antara keamanan dan kemanusiaan, antara perang melawan teror dan kebebasan berekspresi. Dan di balik ruang sidang di Louisiana, Amerika Serikat kini sedang menulis ulang definisi tentang siapa yang dianggap bersalah dan siapa yang disebut berbahaya di era perang tanpa senjata. Di dalam ruang sidang kecil di Louisiana, wajah Mahmud Amin Ya'qub Al-Muhtadi tetap tenang. Ia mendengarkan setiap tuduhan dengan sorot mata yang sulit dibaca. Di luar, dunia sudah lebih dulu menilainya. Media menyebutnya teroris, simpatisan Hamas, dan ancaman tersembunyi di tanah Amerika. Namun, bagi sebagian orang, ia hanyalah korban dari sistem hukum yang perlahan kehilangan keseimbangannya antara keamanan dan keadilan. Jaksa Federal memaparkan dakwaan dengan keyakinan kuat. Mereka menyebut bahwa Al-Muhtadi pernah berada di wilayah serangan 7 Oktober dan membantu memfasilitasi pengiriman dana ke jaringan Hamas. Namun saat ditanya soal bukti fisik, mereka hanya mengandalkan data komunikasi terenkripsi, transaksi daring yang tidak jelas sumbernya, serta pernyataan dari saksi yang identitasnya dirahasiakan. Bagi sebagian pengamat hukum, ini menjadi sinyal bahaya. Ketika tuduhan besar seperti dukungan terhadap terorisme bisa ditegakkan hanya dengan dugaan digital, maka siapapun bisa terseret di dalamnya. Pengacara pembela menolak seluruh tuduhan itu. Ia menyatakan bahwa kliennya hanyalah relawan kemanusiaan yang terlibat dalam pengumpulan dana untuk warga sipil di Gaza. Menurutnya, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli senjata atau membiayai serangan. Jika membantu korban perang disebut kejahatan, katanya di depan wartawan, maka ribuan aktivis di seluruh dunia akan menjadi kriminal. Namun, dalam situasi politik yang sedang tegang, suara seperti itu mudah tenggelam. Setelah serangan 7 Oktober, opini publik di Amerika mengalami perubahan besar. Kecaman terhadap Hamas meluas, dan siapapun yang dianggap memiliki hubungan sekecil apapun dengan gerakan tersebut langsung dicap berbahaya. Di media sosial, istilah pengkhianat dan pendukung teror dengan cepat melekat pada nama Al-Muhtadi. Organisasi hak asasi manusia mulai mengingatkan bahwa hukum Amerika seharusnya tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Mereka menyoroti bagaimana undang-undang anti-teror yang diperluas dengan mudah dapat digunakan untuk menekan kelompok politik tertentu. Beberapa akademisi juga menulis bahwa sejak peristiwa 11 September 2001, definisi terorisme di Amerika kerap berubah mengikuti arah kebijakan luar negeri. Kini, kasus Al-Muhtadi menjadi bukti nyata bahwa batas antara aktivisme dan kejahatan semakin kabur. Bagi Israel, penangkapan ini memperkuat narasi bahwa Hamas bukan sekedar kelompok di Gaza, melainkan jaringan internasional yang harus diberantas. Namun di sisi lain, bagi banyak warga Palestina dan komunitas Muslim di Amerika, hal ini dirasakan sebagai bentuk pembungkaman terhadap solidaritas. Mereka bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seseorang bisa dituduh teroris hanya karena mengirim uang untuk membantu korban perang? Media Barat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi itu. Tayangan berita seringkali menampilkan gambar serangan, kobaran api, dan logo Hamas berdampingan dengan foto Al-Muhtadi yang sedang diborgol. Tidak ada ruang untuk penjelasan, tidak ada konteks tentang situasi di Gaza. Publik dibuat percaya bahwa ancaman teror kini bisa muncul dari mana saja, bahkan dari seseorang yang hidup tenang di lingkungan mereka sendiri. Dalam suasana seperti ini, kasus Al-Muhtadi berubah menjadi panggung politik. Pemerintah Amerika ingin menunjukkan ketegasan, Israel mendapatkan pembenaran, sementara para aktivis hak asasi berjuang agar prinsip keadilan tidak hilang di tengah ketakutan massal. Hari-hari sidang berikutnya akan menentukan nasib seorang pria. Tetapi lebih dari itu, juga akan menjadi cermin bagi dunia tentang bagaimana hukum dijalankan
di tengah tekanan geopolitik. Di ruang dingin pengadilan federal itu, pertarungan antara keadilan dan kepentingan kini sedang berlangsung dalam senyap, di bawah sorot kamera dan di mata publik yang tak pernah benar-benar netral. Kasus Mahmud Amin Yaakub Al-Muhtadi menjadi gambaran nyata tentang bagaimana hukum, politik, dan persepsi publik saling berkelindan di tengah konflik global. Dari ruang sidang di Louisiana hingga meja perundingan di Washington, isu ini menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang digital, sistem keuangan, dan opini masyarakat. Setiap tindakan, setiap donasi, bahkan setiap pesan yang dikirim di dunia maya kini bisa menjadi bagian dari peta besar pertarungan geopolitik. Di balik semua itu, dunia terus mencari keseimbangan antara keamanan dan keadilan, antara kebenaran dan kepentingan. Dan seperti biasa, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani mengungkap kebenaran di tengah arus kebisingan informasi. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.